Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainanda Dubrastika. Saya berasal dari kelas L. Saya memiliki NIM 235 10030 11111172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agroindustri dan komoditas dari agroindustri. Kemudian pengertian dari agroindustri sendiri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku utama atau menghasilkan produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Agroindustri merupakan industri yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Dalam konteks ekonomi, pengembangan agroindustri di Indonesia telah terbukti mampu membentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Lingkup dari agroindustri sendiri ialah bukan hanya hasil dari pertanian saja, tetapi hasil peternakan dan perikanan juga merupakan hasil dari lingkup agroindustri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komoditas bandeng dan udang. Alasan saya memilih komoditas ini adalah dikarenakan saya berasal dari Sidoarjo, yang dimana Sidoarjo termasuk kota bandeng dan udang yang merupakan simbol dari kota Sidoarjo. Selain itu, di tempat saya tinggal banyak sekali orang yang berjualan bandeng dan udang secara mentah maupun secara hasil olahan yang telah diolah. Berikut merupakan pengertian dari ikan bandeng. Ikan bandeng atau berasal dari nama ilmiah Chanos chanos merupakan ikan konsumsi yang populer di Asia Tenggara dan Oseania. Ikan ini merupakan satu-satunya spesies yang masih ada dalam keluarga Candidae. Ikan bandeng juga merupakan salah satu jenis ikan yang dibudidayakan di perairan Payau dan hidup di laut maupun air tawar. Chanos atau ikan bandeng merupakan ikan konsumsi yang populer di Indonesia. Bandeng hidup mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Kemudian terdapat kandungan dan manfaat dari ikan bandeng. Kandungan ikan bandeng ialah mengandung nutrisi penting seperti protein, kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin B12, dan fosfor. Dengan demikian, dengan konsumsi ikan bandeng secara rutin dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Kemudian, manfaat dari ikan bandeng tersendiri ialah mendukung kesehatan dan fungsi otak, dikarenakan kandungan asam lemak omega 3 pada ikan bandeng baik untuk mendukung fungsi otak dan perkembangan otak bayi dalam kandungan. Kemudian, dapat menjaga kesehatan jantung. Asam lemak omega 3 juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Kemudian, dapat membantu menjaga keseimbangan kadar kolesterol. Dikarenakan kandungan nutrisi dalam ikan bandeng juga dapat membantu menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh. Kemudian dapat merawat tulang dan gigi, dikarenakan ikan bandeng mengandung kalsium yang bermanfaat untuk merawat tulang serta gigi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian udang. Udang merupakan hewan yang hidup di perairan seperti sungai, lautan, dan danau. Mereka ditemukan di hampir semua perairan besar baik air tawar, air payau, atau air asin, pada kedalaman yang bervariasi dari dekat permukaan hingga ribuan meter di bawah permukaan. Udang termasuk dalam subkelas Caridea. Udang merupakan perikanan andalan di beberapa negara, dan banyak jenis udang yang dibudidayakan ditambak. Meskipun udang kaya akan kalsium dan protein, namun rendah energi dan merupakan sumber kolesterol. Makanan berbahan dasar udang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian terdapat kandungan serta manfaat udang. Kandungan dari udang tersendiri ialah ia mengandung asam lemak omega 3, yodium, tembaga beta, karoten, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2. Udang mengandung banyak vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan tubuh. Kemudian manfaat dari udang sendiri ialah dapat mencegah gejala osteoporosis. Kandungan kalsium dan fosfor dalam udang membantu mencegah penurunan tulang dan osteoporosis. Kemudian dapat menjaga kulit agar tetap sehat. Dikarenakan kandungan kalsium dalam udang membantu menjaga kesehatan dalam kulit. Kemudian dapat membantu produksi sel dan jaringan tubuh. Dikarenakan kandungan vitamin A, vitamin C, dan vitamin D dalam udang memainkan peran yang penting dalam produksi sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Kemudian berikut adalah contoh olahan produk udang dan bandeng. Produk udang dapat dijadikan sebagai kerupuk udang, kemudian udang asam manis,
dan lain-lain. Kemudian Bandeng sendiri dapat dijadikan pepes bandeng, abon, bandeng presto, otak-otak, dan yang lain-lain juga. Terdapat banyak banget olahan dari udang dan bandeng yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kemudian komoditas udang sendiri mempunyai tantangan serta peluang. Tantangan dari komoditas udang ini ialah produksi udang membutuhkan pasokan benih udang dan induk udang yang masih diimpor dari luar negeri. Selain itu, ketersediaan daya listrik, jaringan irigasi tambak, akses dari dan sentra produksi, serta pembenahan sistem logistik menjadi tantangan tambahan. Kemudian terdapat peluang dari komoditas udang ini. Peluangnya yaitu ekspor udang merupakan peluang yang besar bagi Indonesia, terutama karena pasokan udang dunia masih kurang 1,5 juta ton dan permintaan udang tidak menurun signifikan meskipun di masa pandemi. Hilirisasi produk olahan udang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara. Kemudian, komoditas bandeng juga memiliki peluang serta tantangan. Peluang dari komoditas bandeng ini ialah ikan bandeng dapat memiliki potensi ekspor yang besar, terutama dalam bentuk produk olahan seperti pindang bandeng dan abon bandeng. Kemudian, tantangan dari komoditas bandeng ini ialah industri ikan bandeng nasional masih menghadapi tantangan dalam hal produksi dan pemasaran, seperti keterbatasan pasokan benih ikan bandeng dan kurangnya akses ke pasar ekspor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.